Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita sampai pada transformasi yang keempat, yakni dilatasi, pengalian. Dilatasi merupakan proses pengalian ukuran bangun atau suatu benda. Pengalian ukuran yang dimaksud dapat berupa pembesaran atau pengecilan tergantung dengan skala dari dilatasi. Jadi, unsur yang harus ada pada dilatasi yaitu titik pusat dilatasi dan skala pengalinya. Baik, kita perhatikan contoh gambar di bawah berikut. Gambar di bawah adalah segitiga ABC. Kita akan mencoba dilatasikan terhadap pusatnya P dengan faktor skala K sama dengan 2 sehingga diperoleh segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kalau kita lihat di sini K-nya adalah positif 2. Kalau K-nya positif berarti nanti pengecilan atau pembesarannya adalah searah dengan pusat dilatasi. Dan kalau K-nya lebih besar dari 1, maka kita katakan nanti dilatasinya adalah berupa pembesaran benda yang ada. Sekarang mari perhatikan ilustrasi berikut. ABC akan didilatasi dengan pusat P dan faktor skala K sama dengan positif 2. Sehingga diperoleh titik C 1, ini dengan pusatnya ya, jarak dengan pusatnya 1, 2, ini adalah C aksen. Lalu untuk A ini 1, 2, ini A aksen yang baru, A titik A yang baru. Berikutnya yang B, ini yang baru, ini B aksen atau bayangan dari B oleh dilatasi pusat P dan skala 2 tadi. Kalau kita hubungkan maka segitiga yang baru berupa seperti ini. Nah, ini. Selanjutnya kita akan mencoba mendilatasi, mengecilkan, berarti K-nya lebih kecil dari 1 dan tidak searah dengan pusat dilatasi, yakni berlawanan dengan pusat dilatasi. Maka kita akan mencoba mendilatasi pusat P dengan faktor skala negatif setengah ya. Maka A aksen-aksen karena setengah, ini berarti ini kita perkecil dulu ya. A aksen-aksen ini karena yang kedua ya, ada kebalikan dengan pusat dilatasi yang dimaksud seperti ini. Ini adalah A aksen-aksen. Lalu C-nya di sini hanya setengahnya dari jaraknya. Nah, ini C, yang B ini setengah. Nah, ini B aksen-aksen. Mana tadi yang C-nya di sini, ini C aksen-aksen. Maka tampak gambarnya saat kita hubungkan A aksen-aksen, B aksen-aksen dan C aksen-aksen tampak seperti berikut. Nah, terlihat gambarnya kebalikan ya, terlihat kebalikan dari gambar semula dan pengecilan gitu ya. Pengecilan itu efek dari K-nya lebih kecil dari 1. Gambarnya terbalik atau apa itu ya, berlawanan dengan gambar semula, itu efek dari K-nya yang negatif. Lebih lanjut untuk keterangan bagaimana sifat-sifat dari dilatasi berdasarkan faktor skala tersebut, mari kita saksikan keterangan berikut ini. Jika K lebih besar dari 1, bangun akan diperbesar seperti tadi ya, dan terletak searah terhadap pusat dilatasi bangun semula. Jika K sama dengan lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi bangun semula.
Jika K ini sudah negatif nih ya, lebih besar sama dengan min 1 dan lebih kecil dari 0, bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi bangun semula. Jika K lebih kecil dari min 1, bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan terhadap pusat dilatasi dari bangun semula. Itu ya, coba kita cermati berikutnya di gambar yang kedua. Sebelumnya kita lihat ya, ini keterangan berikut P aksen itu sama dengan 2 kali PA gitu ya. Mana ini PA aksen, PA aksen sama dengan 2 kali PA gitu ya. Kita lihat seperti itu karena dilatasi 2 kali tadi ya. Untuk PC aksen itu sama dengan 2 kali PC dan seterusnya. Berikutnya pula untuk PA aksen itu sama dengan setengah dari PA. Pun begitu untuk PC aksen di sini, PC aksen ini adalah setengah dari PC dan posisinya adalah kebalikan atau berlawanan. Baik, kita langsung ke gambar yang kedua. Perhatikan gambar dilatasi pada koordinat di bawah. Segitiga ABC didilatasi terhadap skala 2 terhadap pusatnya adalah pusat dilatasi titik pangkal koordinat atau O 0,0 sehingga ini kita lihat ya, keterangan ini belum ada ya, nanti coba kita lihat ilustrasi berikut. Terhadap pusat koordinat di sini ya, maka kalau kita akan mencari titik C dan 2 kalinya, maka ini 1 terhadap pusat koordinat, ini yang kedua. Ini adalah C aksen. Begitu untuk berikutnya yang A akan kita dilatasi 2 kali terhadap pusat koordinat. Yang dimaksud adalah seperti ini. Ini OA1 ya, OA1. Lalu 2 kalinya ini maka ini sama dengan A aksen di sini. Pun begitu untuk yang apa ini C sudah. Sekarang B, nah ini terhadap pusat koordinat dan 1 2 maka letak B aksennya di sini nih. Oke, pada saat kita kasih titik-titik yang baru, ini ada di sini, yang baru di sini, ini ada yang baru di sini. Saat kita hubungkan, gambar segitiga akan menjadi A B C ya. Seperti ini. Ini gambar semula, misalnya kita kasih warna kuning begitu ya. Kita kasih warna kuning, lalu yang baru ini kita kasih warna biru, hasil dilatasinya itu ya. Maka tampak gambar adalah seperti berikut. Ini adalah dilatasi positif 2, maka searah dengan pusat dilatasi dan pusat dilatasinya adalah 0,0. Berikutnya kita bisa menyimpulkan koordinat semula, bayangan titik-titik. Anda bisa menyimpulkan apa itu menggunakan rumus ini. Jadi dilatasi pembesaran atau pengecilan dengan pusat tertentu 0,0, khususnya 0,0 ini dapat dirumuskan. Hasil dilatasinya adalah Kx, Ky. K adalah faktor skala, X dan Y adalah titik semula. Maka saat tidak disediakan gambar, tidak ada ilustrasi, koordinat titik semula A-1,1 ini saat kita dilatasi dengan rumus tadi, yakni apa? Kx, Ky, K-nya 2, K-nya 2, X-nya -1, Y-nya 1, maka jadilah -2,2. Dan ini kalau kita lihat di ilustrasi, A-nya apakah benar -2,2? Iya, benar. Apakah benar B aksennya sama dengan 6,2? B aksen 6, B aksen sama dengan, ya betul. C aksennya 6,2. Jadi siap saat ada gambar. Saat tidak ada gambar, ini yang kami rekomendasikan Anda harus menghafal rumus ini ya. Kx, Ky. Meski tidak ada kertas trimin, meski tidak ada kertas berpeta, Anda masih bisa menemukan posisi-posisi bayangan atau letak titik yang baru akibat dari dilatasi. Ingat, dilatasi membutuhkan pusat
dilatasi dan skala dilatasi. Rumus khusus untuk pusat dilatasi 0,0 atau pangkal koordinat dengan skala K adalah Kx, Ky. Lanjut soal berikut. Sebelum contoh soal berikut, khusus untuk pusat dilatasinya tidak 0,0, contohnya adalah pusat dilatasinya adalah P sama dengan A, B, maka dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Kx ditambah A dikalikan 1 min K. Ky ditambah B, depannya ada koefisien 1 min K. Contoh, langsung kita mengaplikasikan dua transformasi sekaligus kalau kita lihat dalam contoh berikut ya. Persegi panjang ABCD memiliki titik sebagai berikut. Didilatasi, jadi persegi panjang ABCD itu didilatasi terhadap pusat koordinat dengan faktor skala 2. Menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, terusnya D aksen. Lalu dilakukan transformasi yang kedua, yakni transformasi rotasi. Bayangan A aksen-aksen itu yang kedua ya. Ya, hasilnya dari dilatasi yang pertama itu dirotasi dengan 90 derajat, berarti berlawanan dengan arah jarum jam, dengan pusat rotasinya bukan 0,0 tapi 2, min 1, sehingga menghasilkan bayangan A aksen-aksen, seterusnya D aksen-aksen. Soalnya tentukanlah koordinat bayangan A aksen, D aksen sampai A aksen-aksen dan D aksen-aksen. Dan gambarlah dalam koordinat kartesius ya. Pertanyaan B abaikan karena biasanya pertanyaannya adalah cukup yang pertama. Anda disuruh mencari A aksen sampai D aksen sampai A aksen-aksen sampai D aksen-aksen. Nanti coba Anda cermati. Kalau Anda gunakan rumus yang sudah kita sampaikan tadi, hasilnya adalah ini adalah transformasi yang pertama, yakni transformasi dilatasi. Hasilnya demikian ya. K-nya sama dengan 2, pusat dilatasi 0,0, Anda terapkan rumus Kx, Ky. Lalu di rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi PAB, maka gunakan rumus P plus A min Y, B min A plus X. Itu hasilnya sebagai berikut ya. Setelah kita hitung hasilnya adalah demikian ya. Sudah kita rangkum di kotak-kotak di sebelah kanan ini. Meloncat ke ilustrasi, saya ingin menampilkan ilustrasi untuk jawaban yang B yang sebenarnya ini akan butuh waktu panjang saat soal ini diterapkan pada saat ujian nasional maupun dalam ujian-ujian semester kenaikan kelas di penilaian akhir semester ya. Maka jarang menggunakan ilustrasi atau Anda membawa kertas trimin gitu jarang. Yang ada adalah ini, nanti Anda pelajari yang di sini secara khusus ya, Anda pelajari menghafalkan rumus dengan baik. Nanti akan kita pandu di akhir sesi. Ilustrasi ini hanya membantu Anda apakah hasil hitung-hitungan Anda ini cocok atau sesuai dengan perintah yang ada di soal di atas. Perintahnya adalah sudah kita rangkum di sini ya. Yakni apa tadi? Dilatasi dengan faktor skala 2 dan searah dengan pusat, artinya searah dengan pusat dilatasi. Kita lihat ya, bangunnya adalah seperti ini. Kita akan dilatasi 2 dengan pusat koordinat ini ya. Ini lebih cenderung lebih mudah ya. Ini 1. Terus 2 kali, maka di sini kita sudah menemukan titik untuk apa tadi ini C aksen. Bayangan C aksen oleh dilatasi 2 kali ini. Lalu kita akan mencari yang B. Kita akan cari yang B. Nah, ini 1. Nah, lalu kita ini 2 kali. Ini adalah B aksen di sini. Lalu kita akan cari bayangan dari A. TA di sini nih ya. Lalu 2 kalinya dapat kita lihat, oh ini belum pas, ini belum pas betul. Kita ulang lagi agar biar terlihat ya. Ini ya di sini. Nah, baru sekarang kita 2 kalinya. Ini berarti adalah A aksen. Mana yang belum? Sekarang D. Yang belum adalah D. Oke. Yang D akan kita dilatasi 2 kali terhadap pusat koordinat. Hasilnya adalah
di sini ini ya sudah kita persiapkan. Lantas kita hubungkan, mari dari A ke B. Oh, B-nya juga tidak akurat nih ya. B-nya harusnya di sini nih. Ulang lagi ya. B-nya kita kasih yang lebih akurat nih, kayaknya belum pas nih tadi dari jauh. Sekarang kita akuratkan. Nah, ini belum tepat betul di sisi sini ya. Lalu kita 2 kalikan di pusat koordinat itu. Dah, ini sudah oke. Di sini sebenarnya titik B aksen itu, lalu kita hubungkan ya. Ini B, lalu ini sini C, ini D, kembali lagi ke A. Maka inilah yang dimaksud dengan pembesaran 2 kali ya, skala 2. Bangun yang semula kalau dibesarkan 2 kalinya seperti itu. Ya. Kalau kita warna kuning, ini ada yang terputus nih ya, belum. Warna kuning, lalu kita transparan seperti ini biar terlihat. Kalau sudah, ini yang pertama ini adalah kuning adalah hasil dari dilatasi 2 kali searah jarum jam dengan di pusat koordinat titik putarnya. Sekarang titik pusatnya di 0,0. Kita putar dengan aturan ini. Sekarang yang kedua ini rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi 2. Ini hasilnya A aksen, B aksen, C aksen, D aksen kita putar sekarang dengan pusat putaran. Kita biar lebih akurat kita dekatkan dulu. Ini pusatnya adalah di, pusatnya adalah di 2, min 1. Maka kita langsung lakukan pemutaran. Hasilnya adalah sebagai berikut. Klik. Tuh, kita kasih warna biru biar tampak. Biru ini adalah A aksen sampai D aksen. A aksen berada di mana nih? A aksen berada di sini. Nah, ini ya. Ini A aksen. Mana B aksen ini D aksen ada di sini nih. Terus mana itu B saat diputar, ini dia berada di sini. Ini B. Nah, di sini yang C aksen. Coba kalau kita putar, benarkah itu? Ya, B di situ. Sekarang ayo kita lihat apakah hasil nanti hitung-hitungan Anda ini, saya sudah menghitung ya, di sini nanti Anda hitung. Nah, ini saya tunjukkan sekilas hitung-hitungannya seperti ini ya. Tadi kayaknya sudah ya. Ini titik A aksen hasilnya kita rekam di sini sudah, B aksennya sudah kita rekam di sini, C aksen kita rekam di sini. Ini adalah transformasi dilatasi yang pertama. Ini adalah yang berikutnya transformasi kedua. Oh, ini harusnya derajat ya. Ini sudah kita ambil di sini. Apakah benar itu? Ayo kita lihat dulu. Dilatasi ini. Kita sekarang ayo kita cocokkan. Langsung kita lihat nanti ya di sini. Rotasi di bawahnya, rotasi sekalian kita lihat nanti ya. Kita perbesar biar nyaman. Nih, apakah benar A aksen itu min 4,2? Ayo kita lihat yang kuning nih ya, karena proses transformasi yang pertama. A aksen apakah benar min 4,2? A aksen min 4,2 betul. B aksen 8,2 betul ya, cocok dengan hitung-hitungan. C aksen sama dengan 8,8 betul. D aksen sama dengan min 4,8 betul juga. Jadi ini hasil dari hitung-hitungan cocok dengan ilustrasi. Lagi-lagi ilustrasi ini hanya untuk mempermudah, kita sudah melakukan proses yang dimaui soal gitu saja. Meyakinkan. Pun begitu yang kuning kita rotasi sekarang dengan rotasi pusatnya adalah 2,-1 ya. Ini apakah benar A aksen sama dengan min 7, min 1,-7? Kenyataannya benarkah itu? Ya, benar sekali. Min 1,-7. B aksen apakah benar sama dengan min 2? B aksen min 1,5. Ya, betul. Min 1,5 nih kenyataannya benar juga. C aksen sama dengan min 7. Kalau kita baca 5 benarkah? Min 7,5. Kalau kita baca di sini D aksen sama dengan min 7, benarkah? Benar. Jadi clear ya. Hafalkan rumus, kita tidak perlu menggambar ya.
Selanjutnya Anda harus punya mekanisme untuk menghafal rumus ya, karena nanti bisa jadi soal tidak tergantung, tidak selalu menyediakan gambar, dan bisa jadi Anda tidak membawa kertas berpeta itu, maka tidak masalah kalau Anda sudah menghafal rumus dengan baik sekaligus membayangkan atau mengilustrasikan rumus-rumus tersebut. Jika misalnya refleksi itu direfleksikan terhadap sumbu X, mana yang berubah, mana yang tidak, dan selanjutnya itu Anda kenali dengan baik. Untuk berlatih nanti akan saya sediakan file PDF ini, Anda bisa nanti ngeprint di rumah untuk berlatih mengisi rumus-rumus dari 4 transformasi yang sudah kita jelaskan melalui beberapa video pendek sederhana yang kita tayangkan di YouTube. Nanti ini bisa Anda unduh lalu bisa Anda print untuk berlatih ya, untuk menghafalkan rumus refleksi terhadap sumbu X. Maka hasil refleksinya adalah seperti berikut gitu ya. Nah, min A, min B untuk garis Y sama dengan X sama dengan B, A. Selanjutnya titik asal 0,0, maka bayangannya adalah min A, min B. Sumbu Y terhadap refleksi terhadap garis Y sama dengan K, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, refleksi terhadap garis garis X sama dengan H. Ini mohon maaf ya, biar ini agak cepat gitu, mungkin sampai kami sol-solan ini. Translasi ini yang satu-satunya, ini harusnya mudah Anda ingat ya, hanya translasinya adalah A, B, titik koordinat semula adalah X, Y, maka X ditambah A dan Y ditambah B, seperti ini ya. Ini sepertinya mudah untuk kita hafal ya. Pun begitu untuk rotasi, Anda hafalkan baik-baik. Nah, selanjutnya rotasi dengan pusat tidak 0,0 tapi pusatnya PAP juga Anda hafalkan dengan baik. Terakhir dilatasi, ini juga ada 2 rumus untuk pusat 0,0, relatif mudah ya. Kalau tadi translasi itu penambahan, kalau dilatasi ini perkalian KX, KY. Agak panjang sedikit untuk dilatasi yang pusatnya bukan di 0,0, yakni pusatnya A, B, maka sebetulnya ya ada KX di sini, KX ditambah dengan A, namun koefisien dari A itu adalah 1 min K. Dan KY sama di sini, KY ditambah B, sebetulnya ada koefisien 1 min K, ada tambahan 1 min K, seperti itu ya. Sekian, ini yang kosong bisa Anda isi sendiri. Semoga kalian sukses dalam menempuh PAS, sukses dalam menempuh kehidupan Anda di masa mendatang, dan sukses Anda dalam meraih cita-cita yang Anda inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.